what's up sobat belajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang berbahagia ini, senang banget nih kakak masih bisa menemani sobat belajar semua di live classes matematika kelas 7. Materi hari ini tentang aritmatika sosial, bruto, tala, dan neto. Oke, pernahkah sobat belajar semua jajan ataupun membeli makanan ringan merasa dirinya tertipu? Bungkusnya besar, tapi ketika dibuka ternyata hanya diisi oleh banyaknya udara. Tapi itu bukan tipuan loh ternyata. Bukan semata-mata atau ujuk-ujuk produsen menciptakan ekstra ruangan tersebut hanya untuk mengelabui konsumen. Bukan. Ternyata ada alasan yang mendasar dan juga alasan yang terkait dengan keilmuannya. Oke, yuk. Ya, hidup ini seperti bungkus makanan ringan, tampak seperti pada meme satu ini. Saat orang berpikir kita itu tampak sempurna, padahal di dalam hati kita merasa sangat hampa. Yes, kemasan yang bagus belum tentu dalamnya terisi penuh. Ya, yang tadi kaitannya dengan tipuan bungkus ciki, itu bukan tipuan ternyata sobat belajar semua. Ada alasan yang sangat mendasar nih untuk kenapa bungkus ciki ataupun makanan ringan atau cemilan, cepul, cebelas dari sobat belajar semua itu bungkusnya besar tapi isinya tidak sesuai ekspektasi. Ya, alasan yang paling mendasar saat membeli snack berupa keripik ataupun makanan renyah lainnya itu mendapatkan kantong plastik yang menggelembung. Alasan yang paling mendasar untuk melindungi apa? Cemilan kita dari kerusakan. Isinya itu bukan udara biasa, tapi nitrogen. Apakah nitrogen aman? Yes, secara penelitian tak perlu khawatir, nitrogen alami itu aman. Itu berdasarkan penelitian para ahli. Nah, bagaimana sih jika kita ingin mengetahui berat sesungguhnya dari bungkusan makanan ringan kita? Bagaimana ya? Bungkusnya besar, ternyata isinya tidak sesuai ekspektasi. Yes, di sini kita akan mempelajari apa itu bruto, berat kotor, neto, berat bersih, dan tala, berat kemasan. Oke, jangan kemana-mana, stay tune. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, welcome back sobat belajar semua. Yes, hari ini kita belajar tentang bruto, tala, dan neto. Apa yang dimaksud dengan bruto? Apa yang dimaksud dengan tala? Apa yang dimaksud dengan neto? Bruto, berat isi beserta kemasannya. Tala, berat kemasan. Neto, berat isi tanpa kemasan atau berat besi. Bruto, berat kotor. Nah, bagaimana suatu berat kotor, berat kemasan, dan juga berat dari isi itu sendiri? Sebenarnya lebih tepatnya massa ya, karena kalau berat itu tergantung gravitasi. Tapi kita menggunakan bahasa yang familiar, bahasa yang awamnya dipakai orang banyak, sering menyebutnya berat besi, berat kotor. Oke, tapi sebenarnya di sini massa, satuannya gram ataupun kilogram. Yes, bagaimana sih rumusannya? Yuk sama-sama kita tengok. Oke, neto, bruto dikurang tala. Sedangkan persentase dari tala itu sendiri adalah tala per bruto dikali 100%. Itu persentasenya. Nah, rumusan sudah, definisi sudah. Saatnya kita ayo belajar dari soal. Yes, di sini nih pada kaleng susu bubuk tertera tulisan net weight atau berat besi adalah 400 gram. Namun setelah ditimbang saat susu bubuk masih terbungkus, diketahui bahwa berat keseluruhannya 500 gram. Berapakah berat talanya? Berarti si kemasannya berapa ya? Ibaratnya ini berat besi itu isi atau murni susunya. Murni susunya, bukan susu murni. Maksudnya benar-benar susu tanpa kemasan. Oke. Namun setelah ditimbang saat susu bubuk masih terbungkus, ini pas bungkus.
berarti 500 gram plus bungkusnya atau plus kemasannya. Berapakah berat talanya? Sudah pasti dong. Kalau gitu talanya artinya bruto dikurang netonya saja. Brutonya berapa? 500 gram. Satuannya sudah sama? Sudah. Berarti tinggal kurangkan 400 gram. Berarti talanya adalah 100 gram. Nah, ini beratnya. Tapi jika ditanya persentasenya, gimana sih? Ya tadi kita gunakan rumusannya, di mana persentase dari tala adalah tala per bruto dikali 100%. Oke, kalau ditanya persentasenya, kalau gitu adalah persentase tala sama dengan bruto per tala per bruto, Oke. Tala per bruto dikali 100%. Oke, talanya tadi kita sudah temukan kan, talanya kita sudah temukan 100 gram. Berarti 100 gram per brutonya 500 gram. 500 gram dikali 100%. Maka tinggal kita main coret-coret saja ya. Eliminate 2 0 di belakang, 2 0 di belakang. Tersisa 5. 100 bagi 5 adalah 20%. Wow, cukup berat juga ya. Maksudnya cukup mendominasi 20% dari isi total itu untuk kemasannya. Mudah ya, mudah. Kalau gitu, ayo belajar lagi dari soal berikutnya. Yes, yuk disimak. Andi membeli minyak goreng kemasan sebanyak 4 kemasan yang sama. Artinya merek yang sama, jenis yang sama. Beratnya juga yang sama. Jika pada masing-masing kemasan tertulis berat kemasannya itu adalah 2 gram. Berarti ini apa? Talanya. Oke. Ini talanya. Sedangkan brutonya 1 kg. Oke, ini bruto 1 kg sudah. Brutonya 1 kg. Tentukan berat besi minyak yang dibeli Andi. Ditanya neto. Neto adalah bruto dikurang tala. Kita lihat apakah bisa melakukan pengulangan jika satuannya itu tidak sama, di sini gram, di sini kilogram. Kalau gitu kita ubah dulu dong, si kilogram ubah ke gram. Kenapa? Karena ada yang mudah, kenapa harus susah? Jangan dibalik. Ada yang susah, kenapa harus mudah? Jangan. No. Oke, kita ubah dong di sini. Berarti 1 kilogram akan setara dengan 1000 gram. Ini 1 kemasan atau 1 bungkus minyaknya. Tentukan total beratnya. Berarti netonya, neto 1 bungkus ya, ini masih ya. Nah, neto 1 bungkus berarti 1000 gram dikurang talanya 2 gram. 2 gram. Oke, 1000 kurang 2. 998 gram per bungkus. Oke, 1 bungkusnya 998 gram berat besinya. Kalau gitu total berat besi dari 4 kemasan minyak goreng berapa? Oke, berarti kalau 4 tinggal kalikan 4. Berarti total berat besi minyak, karena Andi beli 4, berarti kalikan 4. 4 dikalikan 998 gram. Berapa sih? 4 dikali 998. 8 kali 4 2, simpan 3. 9 kali 4 36, tambah 3 9, simpan 3 lagi. Berarti 3992 gram. Ini total berat besi yang diterima oleh Andi. Oke, atau sekitar 4 kg kurang ya, mendekati 4 kg. Paham ya? Mudah ya sobat belajar? Mudah dong. Jadi siapa lagi selain di live classes? Oke, ayo kita lanjut ke tingkat kesulitan selanjutnya biar adrenalin kita
makin terpacu. Ayo belajar dari soal. Yes, di sini soal berikutnya. Seorang pedagang beras eceran membeli 5 karung beras. 5 karung beras. Brutonya masing-masing 72 kg. Berarti satu karung sama dengan 72 kg. Oke, dan talannya 1%. Satu karung masih. Satu karung ini bruto ya. Bruto. Oke, satu karung brutonya 72 kg. Satu karung talannya 1%. Ini tala. Oke. Hitunglah pendapatan pedagang eceran jika per kilogram beras dijual kembali seharga 12.000. Artinya, ketika dijual kembali, dikeluarkan dong dari bungkus si beras itu. Ya enggak? Berarti kita harus cari banget nih netonya atau berat besinya. Yuk kita sama-sama cari. Karena masing-masing satu bungkusnya itu 72 kg dengan talanya 1%. Kita cari dulu nih berat tala. 1 karungnya. Berat tala 1 karungnya 1% dari 72. 1% dari 72 berarti 1/100 dikali 72 kg. Artinya 7,2 kg itu berat karungnya. Karung goni. Biasanya kalau beras itu karungnya karung goni yang berat-berat itu. Oke. Nah, karena dia beli 5 karung, berarti kita kurangkan dulu nih netonya. Kita cari neto 1 karungnya. Neto 1 karungnya satuannya sudah sama, kilogram dan kilogram. Berarti tidak usah kita convert atau kita ubah ke gram masing-masing. Mempersulit kita nantinya. Iya enggak? Iya dong. Oke, 72 kg karena bruto dikurang tala. Talanya 7,2. Dikurang 7,2 kg. 72 dikurang 7,2. Berapa sih kira-kira? 64,8. 64,8 kg. Ini kan per karung. Karena neto per karung, neto per karungnya itu 64,8 kg. Berarti untuk 5 karung, ya tinggal kita kalikan saja. Tinggal kita kali 5 dikali 64,8 kg. Berapa sih 5 dikali 64,8? 8 kali 5 0, simpan 4. 4 kali 5 20 tambah 4 24, simpan 2. 6 kali 5 30 tambah 2 32. Artinya total neto yang diterima, total berat besi 11 yang diterima oleh seorang pedagang tersebut adalah 324 kg. Nah, jika 1 kilogramnya dijual 12.000, 1 kilogramnya dijual 12.000. Secara total pendapatan dari pedagang tersebut adalah pendapatan total pedagang. Oke. Dia akan sama dengan berapa sih? 324 kg yang bisa dijual. Nanti karungnya dikiloin, beda lagi pendapatannya ya, karungnya dikiloin. Nah, dikali dengan 1 kilonya adalah Rp 12.000. 12.000 rupiah. Tinggal kita kalikan saja dong, 324 dikali 12. Oke, 324 dikali 12. Mau hitung cepat? Oke, 4 kali 2. 2 kali 2. 3 kali 2. Oke, 1 kali 4. 4. 2 kali 1, 2. 3. Jumlahkan. Berarti 8, 8, 8, 3. 3, 8, 8, 8. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 0, 0, 0. Oke, 3.888.000 rupiah. Oke, inilah pendapatan total dari si pedagang. Wow, cuan. Oke, mudah ya, mudah dong. Aritmatika sosial selalu berhubungan dengan cuan. Yes,
Mau meningkatkan lagi adrenalinnya? Yo, pastinya. Yuk belajar dari soal. Oke, Ibu Zun, penjual tepung tapioka Ayo Segitiga. Brandnya Ayo Segitiga. Secara eceran, berarti biasa dong kalau di warung-warung emak, biasa disuruh emak, kita disuruhnya beliin tepung terigu di sana seperempat. Berarti kemasannya udah beda lagi tuh, tapi beratnya sama, seperempat kilogram. Ia membeli satu karung tepung tapioka seharga 185.000. Satu karung, berarti besar ya. Pada karung tersebut tertulis bruto 40 kg dan talah 1,5%. Lalu Ibu Zun menjual tepung tersebut secara eceran 3.000 per 500 gram. Kalau 500 gram itu berapa kilogram? Setengah kilogram. Oke, hitunglah keuntungan yang didapat Ibu Zun. Ditanya keuntungannya, berarti kita cari totalnya dong. Total apa? Harga belinya 185. Oke, harga beli 185. Harga beli LP 185.000 per karung. Oke, di sini Ibu Zun membeli satu karung, berarti kita nggak usah mengkalikannya, modalnya 185.000 si Ibu Zun. Pada karung tersebut tertulis bruto 40 kg, berarti bruto, tetap bruto 40 kg. Dilanjutkan, talahnya 1,5%, berarti talah. Cara ngitungnya gimana? Talah. Enggak, cara hitungnya berarti 1,5%, 1,5 per 100 dikalikan dengan 40 kg. Dikalikan dengan 40 kg. Oke, 1,5 kali 40 saja dihasilkan 6 dong. Iya enggak? 1,5 kali 40 adalah 60. Oke. 1,5 kali 4, 6. 6 bagi 10 berarti 0,6 kg. Ini nih berat dari kemasan si tepung tapiokanya. Nah, berarti netonya berapa? Neto sama dengan 40 kg dikurang 0,6. 0,6 kg. Hasil didapat berapa sih? 40 dikurang 0,6 ialah 39,4 kg. Ini neto yang dapat dijual oleh Ibu Zun. Oke, kita cari dulu nih. Jika dijualnya 3.000 rupiah per 500 gram, berarti ada berapa banyak tepung tapioka yang dijual oleh Ibu Zun? Oke, berarti penjualan ya. Banyaknya penjualan. Banyaknya penjualan. Oke, banyaknya penjualan sama dengan secara total berat besi yang mampu dijual itu, yang bisa dijual itu adalah 39,4 kg. Yang dijual atau di packing lagi sebanyak 500 gram. 500 gram ini berapa kilogram tadi? 0,5 kg atau 1/2 kg. Berarti banyak penjualan ialah 39,4 kg per 0,5. Saya biasanya enaknya menghitungnya dalam pecahan, berarti 1/2 kg. Oke, kilogramnya udah sama nih, artinya 39,4 dikali 2. Hasilnya berapa? 4 kali 2 8 dong. 9 kali 2 18. 8 tulis, simpan 1. 3 kali 2 6 tambah 1 7. 78,8 kemasan atau kemasan. Oke, yang setengah kilo. Berarti yang bisa dijual 78-nya aja dong. Yang bisa dijual 78, sebanyak 78 tepung tapioka yang mampu dijual. Oke,
dengan pendapatannya berapa sih kira-kira? Oke, di sini deh sama dengan 78 yang dijual, 78. Dia jual Rp3.000, Ibu Jun jual Rp3.000, berarti dikali LP 3.000. 78 kali 3, 8 kali 3 4, 7 kali 3 21. Tadi simpen 2, tambahin berarti 23. Oke, 2. Ini baru pendapatan. Yang ditanya apa? Yang ditanya keuntungan. Ya, karena yang ditanya keuntungan. Keuntungan sama dengan modalnya berapa? 185.000. Pendapatannya 234. Keuntungan sama dengan pendapatan atau penjualan dikurang dengan harga beli atau modal ya. Oke, pendapatannya Rp234.000 dikurang dengan modalnya 185.000. LP 185.000. Maka 234 dikurang dengan 185. Oke, ini tetap 0, 0, 0. 4 kurang 5 pinjam 14 berarti 9. 2 kurang 8 pinjam lagi 1, 12, 4. Inilah keuntungan dari Ibu Jun. 49.000 rupiah total keuntungan yang dimiliki oleh Ibu Jun. Mudah kan? Mudah dong. Oke. Nah, sekali lagi nih. Yuk, biar terpacu adrenalin kita, jawab lagi soal yang ada. Ayo belajar dari soal. Seorang pedagang membeli 12 karung beras seharga 9 juta. Dengan berat masing-masing karung adalah 100 kg. Masing-masing dong. Berarti kalau 12 dia ada 1.200 kg. Pada masing-masing karung tertulis tala 2%-nya. Pedagang tersebut menjual beras dengan harga 10.000 per kilogram. Konsep soalnya hampir sama seperti slide sebelumnya. Iya nggak inget dong? Oke, jika seluruh beras habis terjual, maka keuntungan masih ditanya keuntungan. Angkanya tadi bagaimana? Yuk, sama-sama kita cari dulu. Berarti di sini harga belinya 9 juta. Oke. Brutonya per karung, berarti bruto per karung itu adalah 100 kg. Talanya 2% per karung. Tala per karung lagi. Oke, 2% dari 100 dong. 2 per 100. Ketebak lah berapa dikali 100 kg. Oke, sorry, artinya 2 kg per karung. Berarti neto per karungnya, neto per karung, ia akan menjadi bruto dikurang tala. Berarti 100 dikurang 2 kg. 100 kg dikurang 2 kg sama dengan 98 kg. Ini per karung. Dia beli total 12 kg per karung, 12 karung. 12 karung, berarti netonya berapa? 98 kg dikali 12. Oke, 98 kali 12, hitung cepat. 98 kali 12, 8 kali 2, 6, simpen 1, 9 kali 2, 18, tambah 1. Oke, 8, 9, jumlahkan 6, 7, 1, 11. Oke, 1176 kg yang mampu ia jual. Oke, dia jualnya berapa sih? 10.000 kan? Berarti pendapatan sama dengan LP 10.000 dikalikan dengan 1176 kg.
sama dengan tambahin aja berarti nolnya. Ada 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 titik 1 2 3 titik. Pendapatannya total 11.760.000. Wow, sekali lagi cuan. Oke. Yes, berarti yang ditanya apa? Keuntungan pendapatan dikurang dengan modal atau harga belinya. Harga belinya untuk 12 karung adalah 9 juta. Berarti keuntungan. Oke. Pendapatan dikurang dengan modal atau harga beli. 11.760.000 dikurang dengan 90 juta. Oke, 11.760.000 dikurang 90 juta. 9 juta, sorry. 9 juta, aduh mikirin uang mulu sih dari tadi ya kakaknya. 9 juta. Oke, berarti berapa sih? Hasilnya adalah LP 2.760.000. Wow, keuntungannya cuan banget nih jualan beras aja. Ya enggak? Total keuntungannya didapat adalah 2.760.000. Mantap. Oke, yuk kita sudah belajar dan sesi live classes sudah di penghujung, tapi masih ada sesi ayo nanya. Oke, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.